Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman Kandana Fish, ini kita tengok ikan air asin dan ikan air tawar yang kita satukan dalam satu akuarium yang berukuran 40 kali 40 kali 45. Jadi tingginya 45. Nah, teman-teman Kandana Fish, ini sebelumnya di sini ikan yang biru ini ada 4 ya, kita keluarkan 2 karena dia terlalu banyak, sementara tempatnya kecil. Dan yang 2 saja ini bukan sepasang tapi tidak pernah akur, kejar-kejaran terus. Ini ya, biru yang ini, yang biru yang ini. Nah, ini dia sendiri, juga tidak ada teman. Ada juga yang satu yang sana itu sendiri juga, tapi ini ganas juga. Yang sendiri ini, tuh yang sana ya. Ini sudah hari ke-13, kurang sehari dia sudah seminggu. Airnya kotor, kita belum sifon, kita belum siapkan air pengganti, sehingga masih begini. Dan bisa dilihat filternya begitu kotor. Saya gunakan filter seperti itu. Dan di bawah sini ada ikan sepat, ikan betok. Sana di belakang ada 1 ikan betoknya, 1 ekor, ikan sepatnya 2. Nah, teman-teman Kandana Fish, ini ikan air tawarnya yang jenis swordtail ini agak kecil ya, yang saya masukkan, bukan yang besar. Nanti kita ambil yang besar kemudian kita masukkan karena tidak sebanding dengan ini. Sudah seminggu. Ada lagi yang di sebelahnya, dia saat itu tidak sehari atau 2 hari, saya lupa ya. Nah, dia ada di sini. Ini, nah kalau dia hanya sendiri ikan lautnya dan ikan air tawarnya, ini swordtail juga yang saya pakai. Ada ikan gupi juga. Oh ya, kita ambil alat dulu, kita mau tahu ini berapa salinitasnya. Nah, teman-teman Kandana Fish, ini kita gunakan ini, kita lihat dulu ini sekarang salinitasnya di berapa ya. Ikannya tidak loyo, malah lincah, malah suka mengejar yang ini juga. Yang dia kejar yang ini, yang kecil, yang ini. Kalau yang besar-besar ini dia tidak kejar. Nah, kita coba lihat salinitasnya dia berapa. Nah, 14 ya. Salinitas di 14 ya, bisa dilihat teman-teman Kandana Fish itu. Ini ya, salinitasnya di 14. Ikannya lincah dan liar. Nah, selanjutnya kita ukur yang di tempat yang besar. Nah, ini kalau yang tadi itu dia di soliter pantau, ini dia di akuarium yang ukuran 40 kali 40. Nah, sekarang kita coba lihat salinitasnya berapa. Ikan-ikannya seperti gini, ada lincah. Oh iya, ini ada yang lihat ekor sepertinya ada yang berkurang karena di sini ada ikan betok. Terus ada ikan ini yang suka mengejar ini.
dia sendiri. Tapi sekarang kita mau lihat salinitasnya dia berapa. Kita ambil dulu. Ini hari ke-13 dia. Airnya berlebih, kita ya, airnya di situ ada tanda ya, ada tanda di sini air. Sekarang kita coba lihat salinitasnya dia berapa. Sama ya seperti yang satu, 14 juga. Nah, di salinitas 14 ini ikan gupi itu biasanya berkembang di salinitas 14. Yang pengalaman saya ya, ikan gupi, ikan pleti pedang atau ikan pedang ini, ikan swordtail ya, yang sangke dan yang red ini dia berkembang kalau di salinitas 14. Kalau di salinitas 16 dia enggak. Ya, di sini tidak pernah akur yang biru. Ya, ini ada dua, yang satu dibuli terus, yang ini. Ya, kan biru ini, yang itu yang dibuli terus, dikejar terus sama yang ini. Ya. Seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan ikan-ikan laut dan ingin memelihara, baiknya kita punya ilmunya dulu atau panggil orang yang punya ilmunya, kemudian kita dirancangkan sampai dengan airnya, sampai dimasukkan ikannya, sehingga kita tidak membunuh ikan-ikannya ya, terutama ikan laut. Kalau ikan tawar gampang ya, kita tinggal, kalau dia mabuk kita tinggal ambilkan air tawar. Kalau ikan laut itu dia agak jauh cepat, apalagi yang jauh dari laut ya. Nah, sehingga kenapa ini kita sampaikan salinitasnya selalu diperhatikan, agar teman-teman kandanavis yang pemula ya, yang suka di ruang tamunya ada akuarium air laut yang sudah disatukan dengan ikan tawar, air tawar ya, jadi hiasan di ruang tamu. Nah, itu pakai alat salinitas agar mereka bisa nyaman dan kita tidak membunuh ikan ya. Jadi kita sampaikan seperti ini agar teman-teman yang mau melihara ikan laut jangan asal pelihara untuk yang pemula ya, kasihan kalau ikannya mati. Kalau kita tidak punya ilmunya, mending kita kembalikan ke laut. Seperti ini. Kita belum pindahkan di tank yang panjang seperti ini 1 meter. Belum ada kesempatan. Ikan betok. Nah, yang saya belum masukkan di sini ikan lemon. Kita belum dapat ikan lemon yang agak besar sedikit karena shape-nya sepertinya agak kecil. Tapi saya belum coba ya. Saya belum coba shape-nya lemon. Apa dia bisa di sini? Dia tidak takut sama ikan yang biru dan yang sana, yang di sudut sana. Karena kalau dan yang ini, karena ikan itu umumnya dia teritori umumnya ya. Nah, kalau ikan laut seperti itu, dia rata-rata teritori ikannya. Kalau kita lihat ikan ini juga kalah juga sama yang biru ya, tapi yang ini, yang betok dan yang sepat, dia tidak pernah diganggu. Nah, kalau dari kita lihat dari situ berarti minimal body sama. Kalau kita mau ingin masukkan ikan air tawar agar dia nyaman, tidak dikejar-kejar sama yang ikan air laut ya. Jadi kita cari yang bodinya sama lebarnya ya, sehingga mereka tidak
dibully terus, seperti yang biru itu dibully terus sama yang ini. Dan yang ini juga karena body mirip juga, mungkin karena sama-sama di laut dan mereka tidak saling mengejar. Yang sana kadang-kadang dikejar, kadang-kadang mengejar. Ya. Nah, di sini ikan swordtail yang jantan ini agak kecil, yang betinanya agak besar. Nggak bisa kawin kayaknya karena dia takut sama yang betina, dikejar terus. Nanti kita ganti yang agak besar ini, betina yang jantannya. Ini, dan airnya keruh. Oh ya, kita coba lihat yang seperti ini juga. Dia pesanan orang, ingin disatukan dengan ikan air tawar. Dua ekor ikan yang biru begini. Ada 2 ekor. Dia ingin disatukan dengan ikan air tawar. Kita coba lihat. Dia tempatnya agak gelap. Ini sekarang hujan. Semoga bisa jelas. Nah, ini teman-teman Kanana Fish, kita angkat dulu. Wow, pasti mati ya. Nah, ini dia ada 2. Yang birunya ada 2. Kok yang satu birunya agak gelap, itu berarti dia lagi stres, lagi tidak nyaman. Kalau dia nyaman, dia agak kebiruan begitu. Kalau dia lebih nyaman lagi, dia biru kehijauan. Nah, ini di dalam sini. Oh ya, kemarin ada ikan apa ya, saya lupa ikan apa namanya. Ternyata dia dibully sama ikan ini, mati. Nggak bisa ya. Ya, dia bisa. Yang selanjutnya kita angkat ya, ikan air tawarnya. Kalau ikan air tawar yang mati itu ikan banyak ya, sering kita tangkap, jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ikan yang ini. Sekarang lagi musim ombak besar, kita tidak bisa cari ikannya. Oh, ternyata ini sudah kalah. Sebelumnya ini biru kalah sama yang ini. Sekarang sudah terbalik. Dia sudah kalah sama yang biru yang sana. Tuh, dia sering dikejar. Yang ini juga sering kejar yang kecil. Ini. Teman-teman ya. Teman-teman yang pemula, usahakan punya alat ini kalau ingin pelihara ikan air laut. Ini untuk yang disatukan ya, yang airnya jadi hambar. Selanjutnya kita coba lihat ikan laut yang lain yang dia airnya lebih keruh lagi. Nah, di sini sudah ada daun kersen yang jatuh. Bisa lihat teman-teman Kanana Fish, ini airnya sudah bersarang laba-laba juga. Ini kita sudah ada sarang laba-labanya. Nah, seperti begini, ini mau makan ini. Nih. Ini mau makan ini. Kalau sudah begini, ini mau makan. Jadi dia kira kita beri makan ya. Kita coba ambil makanannya, kita beri makan. Makanannya tunggu. Nah, ini kita beri makan ya, teman-teman Kanana Fish. Makannya pelet yang saya blender. Gitu, rakus makannya 3-4 kali per hari. Dakocan ada 2 ini, dia ada 2 ekor. Kalau dakocan sana di bawah 1. Dan ada ikan ini, sayangnya hanya 2 ekor ya. Ini ikan permukaan ini, tapi cuma 2 ekor aja yang ada. Ini di akuarium yang ukuran 60 ya, 60 kali 40 kali 40, tingginya 40, panjangnya 60, lebarnya 40.
sudah kasih makan. Kalau yang ini kita coba lihat salinitasnya, karena ini dia mendekati air laut. Salinitasnya dia di bawah air laut sedikit ini ya. Kalau air laut kan di sini, yang ini di tantangan yang merah ini. Jadi dia di sekitar sini 25 sampai 32. Kita coba ambil. Kita coba lihat salinitasnya dia berapa. Tuh ya. Nah, hampir ke air laut ya. Masuk air laut 25, dari 25 itu sampai 32. Nah, kalau yang ini dia memang persis air laut ya. Kita coba lihat yang kembali yang sebelumnya. Nah, kalau yang tadi dia mendekati air laut. Kalau yang ini dia kita sudah ukur tadi 14 ya. Dia 14. Itu ya. Nah, dia 14 ya, di angka 14. Salinitasnya 14. Nah, dia mirip dengan yang di sini. Dia 14. Nah, untuk teman-teman Kanadapis yang ingin pelihara ikan air laut, di akuarium yang jangan yang ukuran begini ya. Minimal dia ukuran panjangnya 60 minimal. Ini salinitasnya coba kita lihat ya. 14 ya, itu yang ke-14. Ya, jadi teman-teman Kanadapis yang ingin pelihara ikan air laut yang disatukan dengan ikan air tawar, baiknya minimal akuariumnya yang panjangnya 60, lebarnya 40 minimal ya, bagusnya. Kalau ini hanya untuk kita perlihatkan ke teman-teman seperti ini cara-caranya menyatukan ikan air laut dan ikan air tawar, sehingga kita tidak membunuh ikan demi konten ya. Tapi kita buat seperti ini bukan untuk demi konten saja, ini pasti untuk konten, tapi yang kita sampaikan di dalam ada edukasi, ada pelajaran, ada sesuatu yang bisa diambil untuk teman-teman yang pemula, sehingga kalau ingin memelihara ikan air laut dan ikan air tawar, minimal caranya sudah ada referensi dari Kandanafis atau dari akun-akun yang lain, dari teman-teman yang lain juga banyak ya. Dan masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda tergantung dari tempat-tempatnya. Karena saya ambilnya di laut terus dibawa ke pegunungan, jadi ini di tempat ketinggian, bukan di dekat laut saya ya. Tapi kalau masih kecilnya tinggalnya di pinggir laut, karena rumah itu yang saya tinggal di bawah kolongnya itu sebagian air laut. Belum ada tempat bersembunyi, kita belum bikinkan. Kita bisa lem-lem biar batu begitu, kita bisa lem ya, dilem pakai lem Korea atau lem apa ya, pokoknya ya, dia bisa banyak celah-celah yang sehingga mereka bisa banyak bersembunyi. Ini belum, kita hanya masih di kita bahas sekitar airnya dan berapa lama mereka bisa bertahan, karena ada yang ragu paling mungkin ya seminggu itu sudah tidak bisa, mungkin sudah mati semua. Ini sudah hari ke-13. Dan kalau ikan-ikan air laut yang saya pelihara itu yang paling lama ada sekitar 5 tahunan, kemudian bukan habis mati tapi habis laku. Yang ada sekarang masuk 4 tahunan, yang usia 5 tahun yang sudah masuk 5 tahunan usianya di Kandanafis itu sudah habis, sudah laku. Seperti itu ya teman-teman Kandanafis.
untuk yang pemula yang ingin pelihara ikan air laut ya. Oh ya, untuk penggantiannya, kalau yang ini penggantiannya dia beda dengan penggantian ikan yang full air laut ya. Kalau dia punya salinitas itu ke salinitas yang di sini, itu penggantiannya beda. Ini airnya kita ambil dulu air laut, kemudian masukkan air tawar, dicampur, kemudian dilihat salinitasnya seperti ini, kemudian didiamkan dulu. Baiknya dikasih oksigen dulu, kasih aerator beberapa saat, minimal 1 jam, kemudian barulah ini disifon. Ini disifon sebagian, mau setengahnya, mau 3/4-nya juga boleh, kemudian dimasukkan yang baru. Nah, terus kemudian bagaimana dengan penggantian ikan air laut? Nah, kita coba lihat. Nah, untuk teman-teman Carnada-Fish yang ikan air lautnya mau diganti, dia bisa diganti dengan air laut ya, air laut semuanya. Dengan caranya tetap pakai ini ya. Karena setelah dia dimasukkan air laut, wajib memasukkan kembali air tawar. Oh, kenapa bisa begitu? Karena teman-teman Carnada-Fish, di air laut itu yang menguap bukan air asinnya ya. Ingat ya teman-teman Carnada-Fish, saya ulangi, di air laut yang menguap itu bukan air asinnya, tapi yang menguap adalah air yang tawar. Sehingga kalau penggantian di akuarium seperti ini, jangan mengganti pakai air laut ya. Bisa pakai air laut tapi kemudian masukkan juga air tawar. Tapi kalau mau mengganti saja, menambah, bukan mengganti, menambah ya, sorry, maaf. Kalau mengganti, ganti air laut ya. Kalau menambah, jangan menambah air asin, jangan. Misal airnya kurang seperti ini, kalau kita lihat ya, ini sudah kurang ya, dari sini ke sini nih, ini sudah kurang ya. Nah, ini ditambah, bukan ditambah pakai air asin. Nah, itu ditambah pakai air tawar. Jangan sampai teman-teman Carnada-Fish yang pemula itu pada akhirnya mengganti dengan menambah dengan air tawar, air asin. Itu salinitasnya dia akan naik di atas sini dan